kita memulai kegiatan kita pagi ini. Untuk ketua kelasnya tolong dipimpin dulu untuk kita berdoa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Oke, terima kasih. Hari ini bagaimana? Adakah yang tidak turun? Teman-temannya? Satu orang? Siapa namanya? Muhammad Ciko. Kenapa ini anak Muhammad Ciko? Sakit ya? Selamat pagi. Kita hari ini adalah kegiatan layanan klasikal kembali seperti kemarin. Hari ini Ibu mau kegiatan kita berlangsung selama 1 kali 45 menit. Jadi kita melaksanakan 45 menit pembelajaran. Ibu harap kalian tertib, rapi, dan menjaga kondusif keadaan. Bisa? Nanti di dalam kegiatan kita ada kegiatan mulai menayangkan PowerPoint Ibu menjelaskan sebentar tentang menjadi remaja kreatif dan inovatif. Terus nanti kedua kita akan menyaksikan ada video motivasi agar kalian lebih memahami bagaimana menjadi remaja kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga barulah kita membagi kelompok menjadi berapa totalnya? Kelas kalian 38 siswa 28 siswa 28 siswa menjadi 3 kelompok, berarti satu kelompok itu beranggotakan 8 atau 9 siswa ya. Jadi nanti Ibu minta dibagi 3 kelompok. Pada saat kalian berdiskusi, kalian silahkan bergabung bersama teman-teman kelompoknya. Saya sudah mulai untuk kegiatan pagi ini. Kita menyaksikan PPT-nya ini. Menjadi remaja kreatif dan inovatif. Apa itu kreatif dan inovatif? Kalau menurut kalian? Imajinasi, kreativitas dan inovasi adalah kunci untuk memajukan diri. Berarti supaya kalian lebih maju, memahami tentang strategi menumbuhkan kreativitas diri. Tujuannya untuk kegiatan kita pagi ini. Karena kalian adalah remaja-remaja yang nantinya akan menjadi orang-orang yang aktif, mengeluarkan ide-ide baru, kreativitas baru. Kalian inilah orang-orang. Apalagi kalau jurusan seperti kalian multimedia, ide-ide akan tumbuh. Ya kan? Imajinasinya harus bermain, desain grafis, apalagi kalau multimedia. Animasi, apalagi video. Itulah kalian ini adalah remaja-remaja yang kreatif dan inovatif. Nah, kreativitas adalah kepiawaian untuk berpikir secara kreatif, menemukan cara-cara baru, dan menjawab masalah secara inovatif. Itu untuk kreativitas. Kalau inovasi, proses transformasi ide menjadi kenyataan. Hanya imajinasi dilayangkan jadi kenyataan berupa seperti tadi video, hasil apa? Poster. Selain poster, logo, apalagi banner. Itulah hasil-hasil dari inovasi kami. Kalau untuk multimedia, pentingnya menjadi remaja yang kreatif dan inovatif. Itu satu, meningkatkan keterampilan. Karena sebenarnya kalian itu sudah punya keterampilan, skill. Makanya kalian adanya di SMK Negeri 20 untuk menggali keterampilan. Remaja yang kreatif dan inovatif memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memecahkan masalah, berpikir secara logis, dan berkomunikasi dengan baik. Dan itu sudah kalian lakukan selama ini. Menemukan lebih banyak peluang. Kenapa remaja yang kreatif dan inovatif menemukan banyak peluang?
Karena remaja kreatif, inovatif mampu menemukan peluang dan berpikir out of the box. Hal ini membantu untuk menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan uang atau mendapatkan kesuksesan lainnya. Kalau seandainya sekelompok multimedia bergabung membuat satu usaha, cetakan, foto, ya kan? Sekarang banyak cetakan undangan, terus nanti foto krawet. Itu yang akan menjadi inovasi-inovasi untuk jurusan multimedia. Membawa inspirasi dan terobosan. Remaja yang kreatif dan inovatif cenderung memimpin dan memberi inspirasi kepada orang lain. Merasakan nggak kalau kalian selama ini melakukan itu? Merasakan kan? Memberikan ide-ide. Oh bagus nih kalau warnanya, kalau imajinasinya, kalau misalkan videonya dikasih yang seperti ini, dikasih logo, dikasih warna yang agak cerah. Kan kreatif, inovatif, memberikan inspirasi, ide-ide baru yang dapat mengubah. Anak multimedia gimana sudah jelas IT apa sih yang tidak bisa dipegang sama orang lain? Kalau ibu aja masih belajar sama kalian, yang anak-anak multimedia, karena memang setiap harinya fokusnya kalian adalah menjalankan kegiatan multimedia. Langkah-langkah untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi ada 3. Membaca banyak buku. Sekarang tidak buku ya, lebih banyak ke bukunya buku online ya. Membantu memperkuat otak dan meningkatkan konsentrasi dan menambah wawasan. Benar apa enggak? Itu yang kalian rasakan selama ini. Tapi memang bukan buku yang seperti zamannya ibu baca buku sampai habis, tapi sekarang bermainnya menggunakan digital. Kalian nggak mau lagi buka buku, tapi lebih banyak ke media. Seperti apa? YouTube. Apa lagi? Video. Apa lagi? Instagram, TikTok gitu ya. Banyak informasi untuk menambah wawasan. Yang kedua melakukan riset, mencari informasi yang terkait dengan apa yang ingin dicapai. Ini membantu menciptakan perspektif baru dan memperluas hampir sama. Cuman ini adalah melakukan riset. Melihat lagi di video-video sebelumnya sudah ada yang benar atau belum, ada perbaikan atau belum. Jadi melakukan riset-riset baru, perbaharuan untuk melakukan riset. Yang ketiga adalah latihan otak. Latihan otak membantu mengasah kemampuan untuk, tapi itu tidak masuk di kalian. Kalian akan menolak karena secara kalian tidak sesuai dengan keinginan kalian. Itu orang kritis. Dia akan memberikan ide-ide baru. Bagaimana ibu kalau kita ubah seperti ini? Kalau ibu bilang tidak boleh melakukan itu, kenapa tidak boleh? Itu kan orang-orang berpikir harus tahu penjelasan detail dulu. Kenapa tidak boleh melakukan? Kalau orang dulu lakukan aja, akan melakukan. Tapi anak-anak sekarang dia akan berpikir kritis. Kenapa tidak boleh? Harus ada alasan yang tepat supaya kalian itu bisa menerima dengan baik dan menjalankan dengan baik. Membantu daya pikir kreatif. Serius dengan karya seni. Seni melibatkan banyak kebebasan untuk mendapatkan ide dan membuat sesuatu yang unik. Benar nggak? Serius dengan karya seni. Kalian orang-orang karya seni bermain dengan imajinasi, warna, gambar. Ya kan selama ini untuk desain grafis kalian? Bermain dengan seni nggak? Apakah itu seni? Melukis dan sketsa gambar. Benar nggak? Ini berhubungan nggak dengan multimedia? Nanti seni sketsa membantu merangsang daya pikir kreatif dan mengasah kemampuan ide dan imajinasi. Seandainya warna kuning dengan warna merah itu tidak terlalu cocok, berarti kita mencarikan warna-warna lain yang memang agak harus serasi. Itulah multimedia. Menghadapi rintangan dalam berinovasi. 1. Understand the problem.
analisis menyeluruh terhadap masalah untuk memahami akar permasalahan dan membuat solusi yang lebih baik dan lebih kreatif untuk mengatasi. Yang kedua, berani mencoba. Hindari pikiran yang sempit dengan membuka semangat, membuka diri untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil resiko. Berani mencoba. Sama kayak kalian, nggak lain teman-teman. Harus berani mencoba. Kalau tidak mencoba, tidak akan tahu hasil desain kalian itu seperti apa. Ibu ngambil karena kalian itu adalah remaja kreatif. Sama terus anak muda itu bermain dengan yang namanya remaja yang kreatif dan itu dipanggil sesuai dengan jurusan kalian. Yang ketiga, jangan takut gagal. Gagal itu normal dan sering menjadi bagian dari proses inovasi. Tetap optimis, belajar dari kegagalan dan mulailah kembali. Berarti bukan berarti orang itu sukses terus dalam melaksanakan kegiatan. Misal kembali ke desain kalian. Kalau desain kalian itu dapat dari kajurnya, misalkan tugas desain tidak sesuai dengan keinginan kajur, ulang kembali. Apakah kalian berpatah hati, patah semangat? Tidak. Simpel. Jadi apa? Terjadilah terbuka terhadap yang baru. Artinya kalian membuka diri untuk mendapatkan hal-hal baru. Menjadi remaja itu membuka diri. Ayo, apa semua diikutin? Kegiatan-kegiatan selama ini yang kalian tidak ikutin, ayo ikutin untuk membuka diri. Berani mencoba dan berjuang menghadapi rintangan. Jangan takut untuk gagal. Ingat, setiap orang memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovasi. Kita adalah remaja yang kreatif. Oke, thank you untuk itu tadi hasil pemaparan tentang menjadi remaja yang kreatif dan inovatif. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan untuk lebih memahami kembali tentang remaja kreatif dan inovatif, kita akan saksikan satu video motivasi supaya kalian lebih paham apa sih tujuannya hari ini kegiatan kita memberikan layanan klasikal tentang remaja yang kreatif. Kita saksikan videonya ya. Jadi, kita itu beritahu dapat mengalir dari tempat yang mudah ke tempat yang kata kamu belum ayo bisa ngalir tempat lagi. Coba kamu dari akhir saya dan terus kamu kasih tahu yang kecil ya ya kamu tekan inovasi dari kita nggak jadi cara menghilangkan
Oke, terima kasih perhatiannya. Apa yang yang kalian bisa lihat dari hasil video tadi? Belum menyerah. Kenapa? Belum menyerah. Tidak boleh menyerah. Berarti apa, generasi muda yang disebut kaum milenial ya sekarang. Berarti harus dengan tantangan-tantangan yang baru semakin kreatif, menemukan ide-ide baru yang seperti kalian lihat tadi. Hanya ingin supaya mengambil air tidak terlalu jauh, berarti kan ada ide-ide yang ditampilkan. Itulah remaja-remaja yang nantinya akan menjadi remaja yang aktif, yaitu adalah kalian semua, generasi milenial, generasi Z. Nah, ide-ide baru yang akan kita tampilkan. Kali ini orang-orang duduk di sini bersama ini. Oke, setelah ini kegiatan kita adalah tadi Ibu mau kalian membagi 3 kelompok. Ibu bagi kertasnya untuk LKPD-nya. Nanti waktu pengerjaannya Ibu kasih waktu 10 menit. Bisa ya? Oke, 10 menit. Sambil kalian ini sudah dibagi kelompoknya? Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sambil Ibu membagikan LKPD-nya, kalian silahkan mengerjakan. Boleh berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ini seperti biasa ya, untuk hasil evaluasi proses. Ya, silahkan kalian mengerjakan. Ibu tunggu waktu 10 menit. Jadi nanti nanti itu ada yang melakukan presentasi 1 orang, boleh bertanya, boleh 1 orang yang menjawab juga dari setiap kelompok. Oke ya? Kita tunggu sebentar lagi ya. Berarti siapa yang siap mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1 langsung. Oke, ayo kita dengarkan presentasinya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban yang telah kami diskusikan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang menjadi remaja yang kreatif dan inovatif adalah remaja yang kreatif dalam memperbarui suatu penemuan, pemikiran, serta penilaian, berpikir maju dan selalu up to date. Update. Maju juga. Oke, lanjut. Nomor 2, menurut kelompok kalian, mengapa remaja harus kreatif? Kreativitas menjadi peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Nomor 3, menurut kalian bagaimana cara untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi? Yaitu dengan membuka jaringan yang luas, melakukan riset dan evaluasi.
Yang keempat, menurut pendapat kalian apa yang menjadi rintangan atau hambatan dalam berinovasi? Yaitu takut berbuat salah, karena salah adalah kegagalan yang dijauhi saat ini. Karena perasaan kita sendiri yang menghadang atau mempengaruhi kreativitas dalam diri. Kita sendiri yang penghambatnya ya, kalau kita tidak percaya diri, maksudnya gitu ya. Oke, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang mau menanggapi? Atau mungkin bertanya ke kelompok satu? Dari kelompok mana? Kelompok dua? Oke, siapa? Berdiri, boleh? Ayo, kelompok satu didengarkan dulu. Apa menurut kelompok kalian yang mendorong seseorang menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif? Siapa yang mau menjawab dari kelompok satu? Jawabannya, kreatif dan inovatif menjadi salah satu kunci kesuksesan sebuah bisnis untuk memenangkan persaingan pasar. Dengan menciptakan produk yang baru dan berbeda dengan produk lainnya, akan menjadi nilai lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Dengan adanya kreativitas dan inovasi pada bisnis yang dijalani sangatlah penting. Dengan kelompok dua bisa diterima? Oke, terima kasih. Terima kasih kelompok satu. Berikutnya siapa yang lagi yang mau mempresentasikan? Kelompok dua atau kelompok tiga kah? Dari kelompok mana? Kelompok tiga. Ya, silakan. Apa sih gak jelas lu? Dari kelompok 3 menyaksikan apa yang harus diketahui tentang remaja tentang menjadi remaja yang kreatif dan inovatif. Kemampuan untuk menciptakan hasil yang sifatnya baru, seperti sebuah arus kemudian menarik aneh dan berguna bagi masyarakat. Biar teman-temannya bisa dengar. Dua, menurut kelompok kalian mengapa remaja harus kreativitas? Untuk membantu seseorang dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menciptakan solusi yang lebih inovatif. Tiga, menurut kalian bagaimana cara untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi? Mengambil peluang dan kesempatan yang memiliki pengetahuan yang tinggi. 4. Menurut pendapat kalian apa yang menjadi rintangan hambatan dalam inovasi? Kekurangan keahlian karena jika jauh lebih mudah untuk berinovasi jika memiliki orang yang tahu cara melakukan hal baru daripada terus-menerus mencari cara salah. Tiga. Oke, terima kasih untuk kelompok tiga. Apakah ada dari kelompok satu dan dua yang ingin menanggapi atau bertanya? Boleh? Ipan? Pertanyaan dari kelompok kami, apa yang harus dilakukan untuk menjadi remaja kreatif menurut kelompok kalian? Dari kelompok tiga, apakah ada yang menjawab? Beberapa cara untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi, yaitu satu, peluang dan kesempatan. Kita harus bisa mengamati setiap peluang dan kesempatan di sekitar. Dua, tumbuhkan rasa ingin tahu, memiliki keinginan tahu yang tinggi, bisa meningkatkan pengetahuan maupun bakat yang baru. Ketiga, membuka jaringan yang luas. 4, berani. 5, berpikir positif. Oke, terima kasih. Bagaimana Ipan? Terima kasih. Berarti tinggal satu kelompok lagi. Berarti kelompok dua. Siapa yang mau memperbaiki hasil diskusinya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sini saya mau
kelompok 2. Apa yang kalian ketahui tentang menjadi remaja yang kreatif dan inovatif? Menurut kelompok kami, proses yang dilakukan ini tuju beberapa gagasan atau produk baru, penemuan, pemikiran, serta penilaian. Menurut kelompok kalian, mengapa remaja harus kreativitas? Menurut kelompok kami, untuk meningkatkan keunggulan, produktivitas, atau kinerja dapat mengatasi masalah dengan mudah serta mengatasi kebosanan. Ketiga, menurut kalian bagaimana cara untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi? Menurut kelompok kami, berpikiran terbuka, berani ambil resiko, dan mencari informasi dari sudut pandang yang berbeda. Menurut pendapat kalian, apa yang menjadi rintangan atau hambatan dalam berinovasi? Menurut kelompok kami, waktu dan sumber daya yang terbatas karena peluang itu tidak datang atau terjadi begitu saja. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Saya, Bu. Itu dia. Apa saja yang dapat dilakukan seseorang agar menjadi pribadi yang inovatif? Siapa yang menjawab? Jadi jawabannya, 1. Rasa penasaran yang tinggi. Jika kalian memiliki rasa keingin-tahuan yang tinggi, berarti kamu adalah orang yang inovatif. Jangan malu untuk bertanya ke sesuatu yang kamu inginkan agar kamu tahu membuat kamu jadi semakin inovatif. 2. Mencari pengalaman yang baru. 3. Berani mengambil resiko. 4. Berbagi ide. 5. Menjadi adil. Oke. Bagaimana bisa diterima oleh kelompok 3? Bisa, Bu. Oke, terima kasih ya. Menjadi remaja itu suatu keharusan. Ya, dari hasil tadi, suatu keharusan menjadi remaja yang kreatif dan inovatif. Karena dengan menjadi kreatif dan inovatif, kita dapat berkembang sebagai individu. Jadi itu yang bisa Ibu simpulkan dari beberapa kelompok tadi. Jadi memang suatu keharusan untuk menjadi remaja dan untuk menjadi remaja kreatif dan inovatif di zaman yang milenial seperti sekarang. Semua harus up to date mengikuti perkembangan ya. Karena kegiatan kita sudah berlangsung selama 45 menit dan kita juga sudah merangkum dari kegiatan tadi dari diskusi. Nanti untuk yang kegiatan evaluasi, hasil evaluasi proses kalau diisi punya Ibu, nanti di akhir kegiatan kita dikumpulkan kembali. Ibu terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kita akan ketemu lagi dengan tema yang baru kembali untuk kalian. Kita kembali ke minggu depan, kita ketemu lagi dengan yang baru, hal-hal yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Kegiatan hari ini berjalan sangat baik, kalian luar biasa. Oke, kita akhiri kegiatan dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah kelas kita tutup kelasnya hari ini dengan berdoa. Salam. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.